Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan sebelumnya dengan risalah adab sulukil murid, kemudian dilanjutkan dengan kitab Minhajul Muta'allim yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ini juga salah satu permintaan dari saudara kita dengan akun, kalau nggak salah kemarin Mulyamin gitu ya. Kemudian sekarang kita belajar membaca bersama dengan kitab Minhajul Muta'allim ini. Semoga kita bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif, pengantar dari penyusun kitab ini. Alhamdulillahi mujidil ilmi lil mujiddin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu itu bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh bersemangat dalam menuntutnya. Wa murithul ma'rifati lit talibin, dan yang telah mewariskan ma'rifat itu kepada penuntut-penuntutnya. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin a'lamil muallimin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sebagai orang yang paling alim di antara orang-orang yang alim. Sebagai orang yang paling mengetahui di antara orang-orang yang mengetahui. Wa ala alihi wa ashabihi akramil muta'allimin. Selawat serta salam itu juga diperuntukkan kepada keluarganya Nabi, sahabatnya, yang mana mereka semua adalah orang-orang yang mulia. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillah, alhamdulillah dan salawat, kata beliau, fa inni uridu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi, sesungguhnya aku ini menginginkan dengan bantuan dari Allah, kekuatan dari Allah, an ajma'a masaila mimma yata'allaqu bil ilmi wal muallimi wal muta'allimi. Aku ingin mengumpulkan, membuat permasalahan-permasalahan, artinya kitab ini maksudnya, yang berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan dengan penuntut ilmu, orang yang mengajar ataupun penuntut ilmu. Wa in takallamu fiha katsiran illa annani ajma'u ma fiha minal muhimmat. Walaupun sekalipun sudah banyak yang membicarakan, yang menyusun kitab-kitab seperti ini yang berkaitan dengan ilmu, pengajar, orang yang belajar, penuntut ilmu, akan tetapi aku ingin mengumpulkan sesuatu yang bermanfaat di dalamnya. Wa ma yurithul jur'ata ala iqdamil ilmi, dan sesuatu yang mewariskan keberanian dalam menuntut mengamalkan ilmu itu. Wa arju minhu ta'ala ayyutiyani al-iqdama wal jidda ala al-ilmi wal amali bihi, dan saya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikanku semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Wa sammaituha biminhajil muta'allim, dan saya beri nama kitab ini dengan nama Minhajil Muta'allim. Minhajil Muta'allim artinya jalan orang-orang yang memiliki ilmu, penuntut ilmu. Wa rattabtuhu ala thalathati abwab, wallahul hadi ila sabilis shawab, dan Allah lah yang menunjukkan kepada jalan yang benar. Wa rattabtuhu ala thalathati abwab, dan saya susun di sini ada 3 bab yang penting. Jadi ini kitab tentang ilmu, kitab tentang
orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu, kitab dasarnya. Ada juga kitab yang juga masyhur di kalangan santri itu Ta'limul Muta'allim. Nah, itu. Tapi kita baca kitab sekarang ini juga sama. Intinya tentang bagaimana belajar yang baik dan benar itu. Al-babul awwalu fil ilmi, bab yang pertama tentang ilmu. Fadlihi wa makanatihi wa adabihi. Keutamaan ilmu, kedudukannya dan juga adabnya. Di sini beliau pertama kali mencantumkan, membawakan kita ayat Al-Quran untuk menerangkan tentang ilmu itu. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu dengan derajat yang banyak, beberapa derajat. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sekedar beriman. Ini Quran surah Al-Mujadalah. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian di ayat selanjutnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu juga para malaikat bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, begitu juga orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini ada keistimewaan, ada kemuliaan, ada kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang memiliki ilmu. Bahwa orang yang memiliki ilmu diberi kelebihan mendapati posisi ketiga sebagai orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang pertama, Allah memulai persaksian itu dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua dengan para malaikat. Nah, para penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu ini diposisikan di nomor ketiga sebagai saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua sebuah keistimewaan, suatu kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu. Bada Allahu fi syahadati bi nafsihi wa zanna bil malaikati wa thallatha bi ulil ilmi. Allah memulai persyahadatan, persaksian itu dengan dirinya sendiri, kemudian dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, selanjutnya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya sudah jelas berbeda. Apakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu berbeda. Orang yang memiliki ilmu, ibadahnya harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang memiliki ilmu, akhlaknya harus berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu, perkataannya, tingkah lakunya,
kesehariannya, ibadahnya tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Nah itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itu dari kalangan hambanya adalah para ulama. Jadi orang yang memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, itu adalah ulama. Innama itu kalau di dalam nahwunya disebut dengan adatu hasrin, pembatas, yang berarti hanya saja. Nah, para ulama ini memiliki sifat khasyah, takut. Siapakah yang disebut ulama itu? Ulama itu salah satunya adalah yang memiliki rasa khasyah, rasa takut. Takut yang bagaimana yang dikatakan takut itu? Takut khasyah itu artinya takut yang mendorong seseorang untuk terus melakukan ibadah dan menjauhi maksiat. Itulah yang dikatakan dengan khasyah, takut yang mendorong, ada keinginan dalam hati yang besar untuk terus melakukan ibadah itu dan berhati-hati dalam terjatuh ke dalam maksiat itu. Itu khasyah. Takut kalau enggak bisa sholat subuh berjamaah, akhirnya bangun sebelum subuh. Takut kalau puasa Ramadannya kurang sempurna, akhirnya dipersiapkan dari sebelum Ramadan, dari bulan Rajabnya, dari bulan Sya'bannya. Nah itu. Karena banyak juga takut, tapi bukan takut seperti khasyah ini. Kalau ditanya takut apa enggak masuk neraka? Jawabannya takut, tapi masih mengerjakan amalan yang menjerumuskan ke dalam neraka. Itu artinya belum khasyah. Kalau ditanya takut enggak masuk kubur, disiksa di alam kubur? Jawabannya takut, tapi masih mengerjakan amalan-amalan yang bisa membuat dia disiksa di alam kubur. Nah, itu bukan takut seperti yang dimaksudkan. Kalau takut kepada Allah artinya mendekat. Mendekat kepada Allah. Tapi kalau takut kepada ular, takut kepada binatang buas, karena takut ini artinya luas. Kalau takut seperti itu kepada binatang buas, nah itu berarti menjauh artinya. Jangan mendekati. Tapi kalau takut kepada Allah artinya kita dekati Allah. Laksanakan perintahnya, kemudian jauhi larangan-larangannya itu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah juga berfirman di dalam ayatnya, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu. Ila ghairi dzalika minal ayat, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berilmu itu. Ini semua dicantumkan oleh beliau untuk agar kita ini tetap semangat dalam menuntut ilmu. Jangan pernah putus dalam menuntut ilmu itu.
Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu fardu. Tadi sudah disebutkan ayatnya, sekarang disebutkan hadis yang berkaitan tentang ilmu, keutamaan orang yang berilmu, kelebihannya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu fardu atas setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Di dalam yang riwayat yang lain sampai muslim saja, nggak pakai muslimah. Karena muslim juga mencakup muslimah artinya. Tapi di sini dicantumkan oleh beliau menggunakan muslimah, nggak apa-apa juga. Wa qala alaihi akmalus salati wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar." Tuntutlah ilmu itu walaupun di antaramu dan di antara ilmu ada pemisah laut dari api neraka, dari api gitu. Wa qala alaihi afdhalus salati wassalam, "Utlubil ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri yang terjauh, negeri Cina. Kita baca atasnya matanya, yang di bawah nanti dibaca sendiri. Wa qala alaihi asyrafus salati wassalam, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Nah, ini semua hadis tentang anjuran kita untuk menuntut ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu, karena kemuliaan seseorang itu diraih dengan ilmu. Orang itu ditinggikan dengan adanya ilmu pada dirinya. Bahkan di sini disebutkan kita disuruh menuntut ilmu, mencari ilmu itu walaupun ada lautan harus diseberangi, lautan dari api. Ini saking pentingnya seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian di hadis yang ketiga ini juga menganjurkan kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Tidak ada artinya orang itu tamat dalam menuntut ilmu. Walaupun dari buayan sampai masuk ke dalam liang lahat, tetap hidup ini terus belajar dan belajar. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah luas, meliputi segalanya. Oleh karena itu, Nabi meminta, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memiliki gudang ilmu itu masih meminta kepada Allah agar ditambah ilmu itu. Karena ilmu itu memang sangat luas. Ilmunya Allah itu sangat luas. Tidak ada artinya seseorang itu tamat dalam belajar. Umur 30 tahun berhenti belajar. Itu tidak ada seperti itu. Umur 40 tahun berhenti belajar. Nah, itu juga nggak ada seperti itu. Yang namanya menuntut ilmu, kata beliau, minal mahdi ilal lahdi. Wa fil khulasah, di dalam ringkasannya, kullu ibadatin kas salati waz zakati was shaum furidat fi waqtin duna waqtin. Sebentar. Setiap ibadah seperti sholat, zakat, berpuasa itu difardukan pada beberapa waktu. Wa ta'allumul ilmi fardun fi jami'il halat, dan belajar menuntut ilmu itu fardu di setiap keadaan. Wa auhallahu ta'ala li Dawud alaihi salam, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam,
Ya Daud, ittakhidh na'laika min hadidin wa asaka min hadidin. Watlubil ilma hatta yanqati'a na'lak wa yankasira asak. Wahai Daud, kata Allah, buatlah sendalmu, alas kakimu itu dari besi, dan buatlah tongkatmu itu dari besi juga. Setelah itu carilah ilmu sampai sendalmu itu rusak, sampai tongkatmu itu rusak, sampai terputus sendalmu, sampai rusak tongkatmu. Artinya tidak ada yang namanya berhenti dalam menuntut ilmu. Artinya tetaplah semangat dalam menuntut ilmu. Karena Allah mewahyukan sendiri kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan Allah menyuruhnya membuat sendalnya itu dari besi agar lebih lama dalam menuntut ilmu itu, lebih jauh dalam mencari ilmu itu, kemanapun ilmu itu dicari. Di zaman dahulu sahabat Nabi itu mendapatkan ilmu susah payah, mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mereka mendengar, ada sahabat yang pernah mendengar hadis Rasulullah, yang mempunyai hadis Rasulullah yang tidak dimiliki kemudian dengan sahabat yang lainnya, nah maka sahabat ini akan berusaha mendapatkan itu, walaupun jarak untuk menempuh perjalanan itu, menempuh mendapatkan hadis itu berhari-hari, dan itu dilakukan jalan kaki atau mengendarai kuda di zaman itu. Nah sekarang kita ini ilmu sudah mudah untuk diperoleh. Mendapatkan hadis tinggal mengetik di Google keluar. Cuma yaitu beda terkadang nilai yang dimiliki orang dahulu dengan kita sekarang. Sekarang ilmu itu sudah luas, berbeda dengan dahulu. Ilmunya orang dulu itu biasanya sedikit. Sedikit dalam arti bukan, artinya beda dengan sekarang. Kalau orang dulu ilmunya sedikit tapi hatinya bersih, hatinya diamalkan, ilmunya diamalkan. Kemudian sekarang kita lihat di zaman ini banyak orang itu juga ilmunya luas luar biasa, Masya Allah. Akan tetapi tidak jarang juga, tidak sedikit, ilmunya itu hanya sebatas pengetahuan, tapi amalannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Nah, itu karena keberkahan yang diperoleh dari menuntut cara-cara menuntut ilmu itu. Semoga kita ini termasuk golongan orang-orang yang diberikan keberkahan, semangat, dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui itu. Waqila inna ilma ma yata'allaku binafsika fi jami'il ahwal bimanzilati at-ta'am wasyarab. La budda likulli ahadin min dhalik fa inna hayatal qalbi bihi kama anna hayatal badani bihima. Dan ada yang dikatakan sesungguhnya ilmu yang berkaitan, yang bersangkutan di dalam diri kita ini, di dalam dirimu, di setiap keadaan itu sama kedudukannya dengan makanan dan minuman. Artinya tidak boleh tidak, setiap orang itu memiliki ilmu itu, ilmu yang berkaitan dengan dirinya, dengan keadaannya di saat itu. Misalnya orang yang ingin berdagang, maka ilmu yang wajib dia pelajari adalah ilmu berdagang. Orang yang tidak berdagang tidak wajib belajar, tapi kalau dia mau silahkan. Ilmu yang berkaitan di saat keadaan itu. Orang yang ingin naik haji, maka ilmu yang wajib bagi dirinya adalah
ilmu haji. Nah, ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita, di setiap keadaan kita, seperti sholat, kemudian keseharian kita berwudu. Nah, itu sama artinya dengan makanan dan minuman. Artinya kalau kita tidak mengetahui ilmu itu, sebagaimana manusia apabila tidak makan dan tidak minum, tentu dia akan mati dalam beberapa hari. Begitu juga ilmu ini apabila tidak kita cari, tidak kita isi hati ini dengan ilmu itu, maka hati ini akan mati. Fa inna hayatal qalbi bihi, karena hidupnya hati dengan ilmu. Kama anna hayatal badan bihima, sebagaimana hidupnya badan ini dengan makanan dan minuman. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, man kana hayyan bil ilmi lam yamut abadan. Barang siapa yang hidupnya dengan ilmu, maka dia tidak akan mati selama-lamanya. Dan ini terbukti bagaimana kita melihat guru-guru kita, para ulama-ulama alim soleh yang mengamalkan ilmunya, yang menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu, mereka tidak pernah mati. Mereka selalu hidup di hati pencintanya. Mereka itu selalu disebut namanya. Ketiadaannya seperti ada. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Keadaannya yang ada seperti tidak ada. Tapi kalau orang yang alim, yang luar biasa ilmunya, mereka itu selalu hidup di atas dunia ini. Sebagaimana guru besar kita, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Beliau seorang wali yang luar biasa, pendiri organisasi Nahdlatul Watan, pendiri Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan di Anjani. Beliau itu di Pulau Lombok itu tidak pernah rasanya orang itu tidak menyebut nama beliau sehari. Karena setiap sholat warga Nahdlatul Watan itu selalu membacakan beliau itu Al-Fatihah. Selalu mengirimkan beliau itu Al-Fatihah. Warga Nahdlatul Watan itu selalu namanya itu disebut di mana-mana. Itu disebabkan karena bagaimana hati beliau, bagaimana ilmu beliau yang diamalkan, bagaimana kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keikhlasannya. Nah, itu orang-orang yang berilmu itu. Beliau sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang nama beliau masih disebut. Nah, inilah yang menunjukkan bukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang hidup dengan ilmu itu dia tidak akan mati selama-lamanya. Buktinya para alim ulama, guru-guru kita semuanya, mereka yang mengamalkan ilmunya, kemudian menyebarkan ilmunya, memberikan ilmunya, mereka selalu dikenang, selalu diingat. Nah, itu. Thumma alam anna kulla ilmin yutawassalu bihi ila fardi ainin fatahsiluhu fardu ainin. Sebanyak ini ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Thumma alam.